Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Indah Lestari dari Prodi PGSD 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Wawan Setiawardani MPD. Langsung saja, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang bertujuan mempresentasikan model bisnis. Bisnis model kanvas terdiri dari 3 unsur utama, yaitu produk yang ada di sebelah kiri, flow dan market yang ada di sebelah kanan. Kanvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis yang menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju pada bisnis produk yang kita punya. Target pasar pada jajanan Cimol Fantasi yaitu yang pertama anak sekolah, yang kedua remaja, yang ketiga anak-anak, dan yang keempat orang dewasa. Dari rancangan pertama, kita menjadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang kita hadapi. Di rancangan kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Rancangan kedua ini disebut Flow Proposition. Di rancangan kedua ini, produk jajanan Cimol Fantasi memecahkan permasalahan konsumen dengan yang pertama memberikan harga terjangkau, yang kedua berbagai macam varian rasa, yang ketiga halal. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan produk yang kita punya. Rancangan ini masuk ke rancangan ketiga, yaitu disebut channels. Produk jajanan Cimol Fantasi ini mengkomunikasikan dan mendistribusikan melalui sosial media, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kemudian, masuk ke rancangan keempat yang dinamakan Customer Relationship. Di rancangan keempat ini, menentukan cara berinteraksi dengan konsumen sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik untuk para pelanggan. Produk jajanan Cimol Fantasi menentukan interaksi dengan cara yang pertama, meminta feedback dan saran kepada pelanggan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Kemudian, masuk ke kolom 5 atau disebut revenue stream. Nah, di kolom ini kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis jajanan Cimol Fantasi, mendapatkan keuntungan yang pertama dari menjual produk di tempat yang strategis, yang kedua dengan membuka cabang atau mitra. Masuk ke rancangan ke-6 yang disebut Key Ratios. Di rancangan ke-6 ini akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita. Di jajanan Cimol Fantasi, untuk mendukung bisnis ini dengan yang pertama, ramah dalam pelayanan, yang kedua, konsisten dengan rasa. Masuk ke kolom 7 atau Key Activities. Di kolom ini kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya. Di jajanan Cimol Fantasi ini yaitu dengan melakukan yang pertama yaitu dengan promosi produk di sosial media. Yang kedua, menggunakan bahan produk yang berkualitas. Masuk ke kolom 8 yaitu Key Partners. Di sini kita tentukan siapa supplier dan partner yang tepat untuk bisnis yang akan kita buat. Jajanan Cimol Fantasi menargetkan supplier dan partnernya yaitu di outlet di tempat yang strategis. Dan rancangan terakhir disebut cost structure. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Jajanan Cimol Fantasi mengeluarkan biaya untuk yang pertama biaya bahan produk, yang kedua biaya sewa lapak, yang ketiga biaya karyawan. Itu saja yang dapat dijelaskan tentang bisnis model kanvas.
Terima kasih dan semoga bermanfaat.